Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok oposisi ingin mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Jakarta bagi para remaja. Baik, bisa saya mulai. Pertama untuk pendahuluan. Narkoba merupakan singkatan dari kata narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Maksudnya yaitu, narkoba dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjukkan dari zat-zat tersebut adalah narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah narkoba biasanya dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Gilbertus, Jehani, dan Antoro 2006, penyebab remaja menggunakan narkoba dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama faktor kepribadian, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Sementara itu faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar yang dapat mempengaruhi seseorang baik dewasa atau remaja dalam bertindak, bahkan dalam memutuskan untuk menggunakan narkoba. Faktor internal itu terdiri dari faktor pergaulan dan faktor lingkungan sosial atau masyarakat. Ya, penelitian tentang kasus narkoba ini telah banyak dilakukan di tahun-tahun lalu. Dengan adanya penelitian tersebut, bisa kami jadikan referensi untuk penelitian kami ini yang berjudul Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta bagi para Remaja. Dan berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan, semuanya memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu kami akan melampirkan macam-macam artikel maupun penelitian yang kami jadikan referensi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwati Ningsih tahun 2012 yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki hasil bahwa sebagian besar pengguna narkoba adalah kelompok usia muda dan masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta disebutkan bahwa setiap terjadi razia ditemukan 40-60% dari pelajar dan mahasiswa membawa narkoba. Metode penelitian adalah cara dalam rangka mendapatkan informasi atau data yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan berdasarkan ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu artinya penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan melalui cara-cara yang masuk akal, sehingga sesuai dengan penalaran manusia. Empiris bermakna bahwa cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati, sehingga orang lain dapat pula mengamati dan dapat mengetahui cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematis berarti proses-proses yang dipakai dalam aktivitas penelitian menggunakan langkah-langkah teratur dan bersifat logis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kualitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian yang berusaha menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, dan memperlihatkan hasil dari suatu kumpulan data kuantitatif atau statistik seperti survei dengan apa adanya tanpa dihitung atau dilihat hubungannya dengan perlakuan atau variabel lain. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama kita membahas tentang macam-macam narkoba. Yang pertama itu narkotika. Narkotika merupakan bahan yang mengakibatkan pengguna berhalusinasi dan membuat perubahan kesadaran. Menurut Undang-Undang narkotika ialah bahan yang terbuat dari hasil tanaman ataupun buatan yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami bayang-bayang, mengurangi pemahaman, dan juga memiliki efek ketagihan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang narkoba menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah bahan yang alami ataupun buatan yang tidak termasuk dalam narkotika, memberi efek perubahan pada saraf dan otak, serta mempunyai efek perubahan psikis dan tingkah laku yang besar. Jenis-jenis psikotropika terdapat menjadi 4 jenis atau golongan, yaitu golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang ketiga ada zat afektif, ialah zat yang memiliki efek pada kinerja otak, tidak termasuk dalam narkotika ataupun psikotropika, dan membuat ketergantungan atau kecanduan. Yang contohnya rokok, minuman beralkohol, atau inhalasi. Selanjutnya, yang kita bahas adalah remaja. Para remaja memiliki sifat di mana seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologis, ataupun intelektual. Sifat seorang remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan menyukai petualangan serta tantangan yang cenderung beresiko tanpa memikirkan pertimbangan yang matang dan menjerumuskan remaja dalam kenakalan. Kenakalan remaja ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh para remaja tanpa melihat nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini yang dapat membuat mereka merepotkan untuk mereka sendiri dan sekitar mereka. Bukan permasalahan baru, dari dulu narkoba di kalangan remaja memang menjadi suatu hal yang memang memiliki dinamikanya sendiri. Beberapa penyebab utama yang menjadi alasan mengapa remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba diantaranya yakni pertama, tekanan sosial, kedua, pelarian dari masalah, ketiga, bentuk pemberontakan, keempat, kurangnya percaya diri, dan kelima, hanya kesenangan sesaat. Untuk penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba pada anak-anak remaja waktu ini sudah sangat memprihatinkan.
Sudah banyak sekali para remaja yang menggunakan narkotika. Kewajiban perilaku yang menyimpang bisa merusak masa depan negara ini. Oleh karena itu, para remaja harus bisa mengerti tentang bahaya yang dilakukan oleh mereka, agar dapat membuat negara menjadi lebih maju. Karena mangsa dari pengedar narkotika adalah anak-anak atau remaja yang masih belum mengerti bahaya dari narkotika tersebut. Menurut penelitian para ahli, penyalahgunaan narkoba oleh remaja memiliki beberapa faktor mengakibatkan mereka terjerumus, di antaranya sebagai berikut. Faktor individu, sosial budaya, lingkungan, ekonomi. Menurut BNN 2017, akibat dari penggunaan narkoba menjadi 3, yaitu biologis, mental, mohon diturunkan, dan lingkungan sekitar. Untuk upaya penanganan remaja pelaku tindak pidana penggunaan narkoba, penanganan atau tindakan yang dilakukan untuk remaja tindak pelaku penggunaan narkoba ini wajib mengikuti sertakan beberapa pihak. Dan pihak yang terlibat dalam penanganan atau tindakan yaitu pihak polisi, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan Pengadilan, seperti yang terjadi pada kasus pidana lainnya. Namun, kasus penggunaan narkoba pada remaja ini menjadi kasus yang harus mendapat perhatian khusus dalam penanganannya. Mengenai kategori remaja pelaku tindak pidana narkoba ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengguna dan bandar. Seperti yang telah dijabarkan di atas, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah yang sudah susah dikendalikan karena banyak sekali faktor yang membuat hal itu terjadi, seperti lingkungan, emosi remaja, ekonomi, dan masih banyak lagi. Adapun orang yang sudah kecanduan narkoba itu susah untuk kembali lagi seperti semula, yaitu sehat, dan bagi orang yang ingin lepas dari kecanduan narkoba, pemerintah sudah memfasilitasi rehabilitas bagi orang-orang yang telah kecanduan narkoba. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menjaga lingkungan kita agar sehat, seperti jika ada orang di lingkungan Anda, ada pengguna narkoba atau pecandu narkoba, segeralah lapor ke pihak yang berwajib atau berwenang. Dengan seperti itu, kita bisa membangun sebuah komunitas yang bisa membantu satu sama lain agar faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba itu tidak ada lagi. Menjadi sedikit negara kita bisa jadi lebih maju karena mempunyai generasi penerus bangsa yang sehat. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.